Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa kata Alkitab tentang peperangan. Banyak orang yang salah paham mengartikan perintah jangan mematikan lalu lantas menerapkan pada konteks perang. Alkitab sebetulnya mengatakan jangan membunuh, Keluaran 20:13. Kata Ibrani dipakai untuk merujuk kata membunuh, pada dasarnya berarti mematikan seseorang secara direncanakan lebih dahulu dengan tujuan kebencian. Allah sering memerintahkan orang-orang Israel untuk pergi berperang dengan bangsa-bangsa lain. 1 Samuel 15 ayat 3, Yosua 4 ayat 13. Allah juga memberitakan hukuman mati untuk berbagai kejahatan. Keluaran 21:12, 21:15, 22:19, Imamat 20:11. Jadi Allah sama sekali bukan melarang mematikan orang dalam keadaan apapun, namun dilarang adalah pembunuhan. Perang tidak pernah merupakan hal yang baik, namun kadang-kadang memang dibutuhkan. Dalam dunia yang penuh dengan orang-orang yang berdosa, Roma 3:10-18, perang tidak terhindarkan. Kadang-kala satu-satunya cara untuk mencegah orang-orang yang berdosa melakukan bencana lebih besar adalah dengan memerangi mereka. Perang adalah hal yang mengerikan. Perang selalu merupakan akibat dari dosa. Roma 3:10-18. Dalam perjanjian lama Allah memberitakan orang-orang Israel untuk melakukan pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Bilangan 31 ayat 2. Lihat pula dalam Ulangan 20 ayat 16-17. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebes, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Keluaran 17 ayat 16 mengatakan, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Juga dalam 1 Samuel 15 ayat 18, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Jelas kata Allah tidak menentang peperangan. Yesus tentunya akan selalu sepaham dengan Bapa, Yohanes 10:30. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa perang adalah kehendak Allah dalam perjanjian lama. Allah itu tidak berubah. Maliaki 3:6, Yakobus 1 ayat yang ke-17. Kedatangan Yesus yang kedua kali juga akan penuh dengan kekerasan. Wahyu 19 ayat 11 sampai 21 mengatakan, lalu aku melihat sorga terbuka sepenuhnya, ada seekor kuda putih ia yang menungganginya bernama Yang Setia, yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api di atas kepalanya. Terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang ada di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih, memakai lenan halus yang putih dan bersih. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah-tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan pengundang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan nabi palsu. Dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tandanya di depan matanya. Dan dengan demikian dia menyesatkan mereka dan telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Salah jika kita mengatakan bahwa Allah tidak pernah mendukung perang. Allah bukan anti perang. Dalam dunia yang penuh dengan orang-orang jahat, kadang-kadang perang diperlukan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar. Kalau Hitler tidak dikalahkan, maka perang dunia kedua, berapa banyak lagi orang Yahudi yang akan dibunuh? Jika perang saudara tidak terjadi, berapa banyak lagi orang Amerika, keturunan Afrika akan menderita sebagai budak? Kita harus ingat untuk selalu berpegang pada kebenaran Alkitab, bukanlah kepada emosi kita. 2 Timotius 3:16-17.
Pengkhotbah 38 mengatakan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai dalam dunia yang penuh dengan dosa, kebencian dan kejahatan. Roma 3:10-18, perang tidak terelakkan. Beberapa pelang lebih adil daripada yang lainnya, namun semua peperangan pada dasarnya adalah akibat dosa. Orang Kristen tidak seharusnya menginginkan perang, namun orang Kristen juga tidak boleh melawan pemerintah yang telah diberi kuasa oleh Tuhan. Roma 13:1-4, 1 Petrus 2:17. Hal yang paling penting yang dapat dilakukan orang Kristen dalam masa perang adalah berdoa meminta hikmat bagi para pemimpin, keselamatan bagi anggota-anggota militer, dan penyelesaian konflik secara tepat, dan korban sesedikit mungkin pada akhirnya dari kedua belah pihak. Demikianlah kata Alkitab tentang perang. Shalom.